Halo guys, kembali lagi di channel Yulian 19. Di video kali ini gue mau ngasih sedikit penjelasan tentang mobil Suzuki Ignis tipe GX 1200cc manual. Nah, untuk mobil ini tahun rakitannya masih tahun rakitan 2019 ya. Jadi bagi kalian yang lagi cari mobil Suzuki Ignis tahun 2019, ini dia guys, unitnya masih ready. Nah, seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian 19. Ini dia guys mobilnya, Suzuki Ignis tipe GX 1200cc manual. Untuk warnanya warna putih ya, dan untuk tampilan depannya bisa dilihat. Ini untuk Suzuki Ignis, untuk tampilan depannya, untuk bagian grillnya dia sudah dikelilingi dengan list chrome ya, dan juga di tengahnya ini ada list juga motif chrome ya. Di tengah-tengahnya ada logo Suzuki-nya. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk lampu depannya, untuk Suzuki Ignis ini bagian headlampnya sudah menggunakan LED projector dan juga dia sudah ada LED DRL-nya. Nah, pada bagian bawah bisa dilihat ya, untuk fog lamp-nya juga sudah ada, tapi fog lamp-nya masih halogen dan juga sudah ada list motif chrome-nya. Nah, jadi ini ya untuk tampilan depannya. Oh, ini pada bagian kap mesin dia sudah ada untuk air wiper ya. Jadi untuk semprotan air wipernya dia ada di bagian kap mesin. Nah, pada bagian atas bisa dilihat untuk Suzuki Ignis ini dia sudah dilengkapi dengan roof rail ya. Nah, ini pada bagian spionnya bisa dilihat ya, untuk spionnya sudah ada lampu sennya ya. Dan juga untuk spionnya ini dia sudah auto folding, jadi sudah bisa lipat otomatis. Nah, lanjut ke bagian bawah, ini untuk velgnya bisa dilihat ya. Untuk velgnya dia menggunakan satu warna hitam ya. Dan untuk sistem pengeremannya dia juga sudah menggunakan sistem pengereman cakram. Untuk ban yang digunakan ini bannya mereknya Bridgestone, dan untuk ukuran bannya itu menggunakan ukuran 175/65 ring 15. Nah, jadi ini ya untuk bannya ya. Selain itu untuk Suzuki Ignis ini dia juga sudah ada over fendernya ya. Ini bisa dilihat pada bagian atas ban sudah ada over fender yang menyambung ya dari bagian depan, bagian tengah, samping ya sampai ke bagian belakang. Nah, jadi meskipun mobil ini kecil di city car tapi sudah seperti crossover ya, sudah ada over fendernya. Nah, ini untuk ban bagian belakang ya, bisa dilihat ya. Untuk sistem pengeremannya untuk Ignis ini di bagian belakang masih menggunakan sistem drum ya atau tromol. Nah, ini bisa dilihat ya, pada bagian belakang Suzuki Ignis ada motif seperti logo Adidas. Nah, ini bukan logo Adidas, tapi ini adalah motif seperti konsep yang ada di mobil Suzuki Wizkid pada zaman dahulu. Nah, ini bagian belakangnya bisa dilihat untuk Suzuki Ignis ya. Kita bahas dari atas dulu ya. Untuk bagian atas ini ada antenanya dia masih menggunakan antena biasa ya, belum menggunakan shark fin atau belum sirip hiu. Dan di sini juga sudah ada untuk air wiper ya, semprotan air wipernya. Nah, untuk Suzuki Ignis ini bagian kaca belakangnya dia sudah ada defoggernya. Nah, jadi untuk anti kabut atau defoggernya ini dia sudah ada ya pada Suzuki Ignis, dan ditambah juga dengan sudah ada rear wiper. Nah, pada bagian lampu ini bisa dilihat ya, untuk bagian lampunya masih menggunakan halogen biasa dan sudah ada lampu sen dan lampu mundur ya. Nah, ini juga sudah ada logo atau emblem Ignisnya ya. Nah, pada bagian bumper ini bisa dilihat ya, untuk Suzuki Ignis ini dia sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir. Ini bisa dilihat ya, ada 4 titik sensor parkir. Dan juga untuk bumpernya dia ada kombinasi perpaduan dengan warna hitam ya. Nah, hitamnya ini dia seperti kulit jeruk bahannya, jadi bukan bahan cat ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini pada bagian handle bisa dilihat ya, sudah ada tombol untuk door buttonnya karena memang kuncinya dia sudah menggunakan keyless entry. Nah, pada bagian door trim ini bisa dilihat ya, untuk warnanya dia perpaduan warna hitam dan putih ya untuk bagian door trimnya. Nah, ini handle-nya dia sudah chrome. Nah, pada bagian atas door trim juga dia sudah terdapat tweeter ya, kecil ya di bagian door trimnya. Nah, ini juga sudah ada tombol untuk power window dan juga tombol untuk retractable ya untuk kaca spionnya. Nah, pada bagian bawah ini juga sudah terdapat cup holder dan juga satu buah speaker. Ini bisa dilihat ya, untuk bagian dashboardnya sama perpaduan warnanya hitam dan putih. Nah, untuk joknya ini juga bisa dilihat, joknya ini dia bahannya belum kulit ya, masih fabric ya. Nah, untuk pengaturan joknya dia sudah ada untuk reclining dan juga untuk seat adjusternya. Jadi bisa di setel naik turun juga ya untuk bagian jok driver. Nah, ini bisa dilihat ya pada bagian dashboardnya.
Untuk setirnya dia menggunakan konsep 3-spoke dan juga ada motif ya, kombinasi perpaduan dengan warna silver. Nah, ini supaya terlihat lebih sporty. Nah, pada bagian kiri ini sudah ada tombol untuk audio ya. Dan pada bagian bawahnya juga sudah ada tombol untuk Bluetooth dan juga untuk telepon ya. Nah, pada bagian tengah ini juga sudah ada untuk klakson dan SRS airbag. Pada sebelah kanannya polos ya. Nah, di sini juga sudah ada tuas ya untuk pengaturan headlamp dan fog lamp dan juga lampu sen. Nah, sebelah kiri sudah ada tuas untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Pada bagian bawah setir ini juga sudah ada tuas ya untuk pengaturan posisi setirnya, dan untuk posisi setirnya ini dia hanya bisa untuk tilt steering, jadi naik turun saja ya untuk setelannya. Nah, ini untuk speedometernya bisa dilihat, untuk jarumnya dia mengarahnya ke bawah semua ya. Dan juga ada MID-nya pada bagian sebelah kanan speedometer. Nah, ini ada tombol ya untuk pengaturan MID, ada trip, info, dan juga untuk cahaya ya, pengaturan kontras di speedometer. Pada bagian kanan ini sudah ada kisi AC dengan listnya berwarna silver. Di bawahnya juga bisa dilihat ya, ini sudah ada tombol untuk start stop engine untuk menyalakan mesin. Di sebelahnya ada tombol untuk sensor parkir dan ada tombol untuk pengaturan leveling headlampnya. Nah, lanjut ke bawah ini ada tuas ya untuk membuka kap mesin, dan di bawahnya lagi ada tuas untuk membuka tutup tangki. Sekarang kita lanjut, ini untuk head unitnya bisa dilihat ya, head unitnya sudah menggunakan head unit yang touchscreen dan juga mereknya GVC. Nah, di bawahnya ini sudah ada tombol untuk lampu hazardnya. Nah, ini yang sedikit unik ya untuk desain pengaturan AC-nya ya. Nah, untuk AC-nya dia juga sudah digital. Nah, ini sudah ada pengaturan untuk sirkulasi udaranya, sudah ada untuk pengaturan defoggernya juga ya. Nah, di bawahnya lagi ini juga sudah ada power outlet ya untuk berfungsi untuk mengacak handphone, tinggal ditambahkan charger lighternya saja ya. Nah, pada bagian kanannya ini sudah ada untuk slot USB. Nah, di bawahnya juga sudah ada cup holdernya ya. Nah, untuk desain dari dashboard transmisinya ya, ini dia sudah ada perpaduan dengan warna silver ya supaya terkesannya lebih elegan. Nah, ini untuk transmisinya manual 5 speed. Di bawahnya sudah ada handbrake-nya dan juga ada cup holder. Nah, ini untuk konsol box-nya bisa dilihat ya, untuk konsol box-nya lumayan luas. Nah, di atasnya ini juga sudah terdapat untuk kisi AC-nya ya. Pada dashboard di bagian penumpang depan ini juga sudah ada SRS airbag-nya ya. Jadi untuk airbag-nya dia double airbag. Nah, pada bagian sun visor untuk penumpang depan dia sudah ada kacanya ya. Nah, di tengah ini sudah ada lampu untuk kabinnya. Dan untuk sun visor pada bagian driver ini belum ada kacanya. Jadi masih polos ya. Nah, ini untuk spion ya, kaca di bagian dalamnya ya. Sekarang kita lanjut di baris kedua. Nah, ini bisa dilihat untuk door trim di baris kedua. Untuk door trim di baris kedua, untuk door handle-nya dia sama ya, motifnya kayak di depan sudah chrome, dan juga sudah ada tombol untuk pengaturan power window di baris keduanya. Dan juga untuk pintu di baris kedua dia sudah terdapat child lock. Di bawahnya juga sudah ada cup holder dan juga satu buah speaker. Nah, ini bisa dilihat ya untuk jok di baris keduanya. Sekarang kita lanjut di bagasi. Nah, ini bisa dilihat ya untuk bagian bagasinya. Nah, untuk bagian bagasi Suzuki Ignis ini juga sudah terdapat tray ya untuk tempat penyimpanan. Ini bisa dilepas juga ya. Untuk kapasitas bagasinya juga lumayan luas. Untuk ban serepnya pada Suzuki Ignis ini dia ada di dalam kabin ya, di bagian belakang. Nah, ini bisa dibuka aja. Untuk ban serepnya dia ada di bawah sini ya. Jadi tersimpan rapi ya. Nah, ini juga dia sudah ada lampu untuk penerangan ya di bagian bagasinya. Sangat membantu ya kalau kita buka bagasi di malam hari, ada penerangannya. Sekarang kita lanjut ke mesin. Untuk mesin yang digunakan oleh Suzuki Ignis ini dia menggunakan jenis mesin K12M.
Dan juga untuk silindernya, untuk Suzuki Ignis ini menggunakan 4 silinder dan berkapasitas mesin 1200 cc. Dan horsepower maksimal yang dicapainya itu adalah 83 PS dan juga untuk torsinya itu di 113 Nm. Nah, ini bisa dilihat ya, ada modul untuk ABS-nya. Jadi untuk Suzuki Ignis ini dia juga sudah menggunakan sistem ABS. Nah, ini bisa dilihat juga ya, untuk bagian kap mesin bawahnya ini sudah dicat dan juga sudah ada peredamnya. Nah, jadi ini aja sedikit penjelasan dari gua tentang mobil Suzuki Ignis tipe GX 1200 cc manual. Nah, untuk tahun rakitannya mobil Suzuki Ignis ini adalah tahun rakitan 2019. Jadi bagi kalian yang lagi cari mobil Suzuki Ignis tipe GX 1200 cc yang manual, ini dia guys unitnya, masih ready ya, masih tersedia mobilnya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu harganya berapa, promonya apa aja, diskonnya berapa, langsung aja kalian hubungin kontak person yang nanti bakal gue cantumin di deskripsi di video ini. Kalau kalian hubungin kontak person yang ada di deskripsi di video ini, gue bisa pastiin kalian pasti bakal dikasih promo-promo yang terbaik atau diskon yang terbaik buat kalian. Mungkin ini aja sedikit penjelasan dari gue. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian 19. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!